Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bilum fitarin amin. Faslun utawi iki kono fasal suci fi ahkamil i'tikafi ing dalem jelasake pira-pira hukume i'tikaf. Wa huwa utawi i'tikaf lughatan ing dalem cara bahasa iku al iqamatu netepi manggon ala syai'i ing atase suci-wici min khairin sangking kebagusan au syarrin utawa keoloan wa syar'an lan ing dalem cara syara i'tikaf secara syara iku iqamatun netepi manggon bimasjidin ing dalem masjid bisifatin kelawan sifat makhsusatin kang den tentuake. Jadi i'tikaf secara bahasa yaitu menempati sesuatu dari sebuah kebaikan atau keburukan, itu secara bahasa. Ataupun kalau secara syara iqamatun bimasjidin berdiam diri di dalam masjid bisifatin makhsusatin dengan sifat yang ditentukan. Wal i'tikafu utawi i'tikaf iku sunnatun hukume sunnah, iku sunnatun sunnah. Mustahabbatun kang den demeni fi kulli waqtin ing dalam saben-saben waktu. Ataupun boleh sampean itu memaknai i'tikaf itu hukumnya sunnah, mustahabun yang disunahkan fi kulli waqtin pada setiap waktu. Wa huwa utawi i'tikaf iku fil asri ing dalam tanggal 10 al awakhiri kang akhir min Ramadana sangking bulan Ramadan afdolu iku luweh utama minhu sangking i'tikaf fi khairihi ing dalem sakliyane fil asri al awakhiri li ajli talabi lailatul qadari krana arahe nyupreh Lailatul Qadar. Adapun i'tikaf itu hukumnya sunnah dan yang disunahkan setiap waktu, pada setiap waktu. Adapun i'tikaf itu mulai tanggal 10 yang akhir dari bulan Ramadan, berarti 10 akhir berarti mulai tanggal malam 21. 10 akhir itu malam 20. Pokoknya 20 ke atas. Itu 10 akhir di bulan Ramadan. Tanggal 10 akhir itu afdolu minhu fi khairihi, itu lebih utama daripada malam-malam yang lain. Malam 10, malam 11, 12 itu lebih utamanya tanggal 20 sampai 30 atau biasanya 30 ya, sampai 30. Kenapa? Li ajli talabi Lailatul Qadari, karena untuk mencari Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah itu kan merahasiakan malam Lailatul Qadar itu tak jatuh pada malam keberapa. Kenapa kok dirahasiakan? Alasannya kenapa? Karena kalau Allah ngasih jelas malam Lailatul Qadar ini tepat malam 27 Ramadan, pasti orang ibadahnya pas 27 tok. Iya ora? Sing malam-malam lainnya pasti ora gelem ning masjid. Utawa bar tarawih langsung balik. Kanjeng Nabi Muhammad itu ngasih ciri-ciri. Wis pokoknya Lailatul Qadar itu mulai tanggal 20 sampai akhir. Jadi ketika itu enggak ada orang yang tahu jatuhnya ke 21 apa 22, 23. Terus setiap malam itu mereka pada di masjid semua. Mulai tanggal 20 sampai akhir. I'tikaf, berdiam diri di masjid sampai malam mencari Lailatul Qadar. Wahia utawi Lailatul Qadar ingdal Syafi'i ing dalem mungguhe Imam Syafi'i. Radhiya mugi-mugi ngridoni sinten Allah anhu sangking Imam Syafi'i. Munhasiratun iku den ringkes fil asri ing dalem tanggal 10 al akhiri kang akhir. Min Ramadana saking bulan Ramadan. Fakullu lailatin mongko utawi saben-saben wengi minhu saking al asri
tanggal 10 itu tadi. Iku muhtamilatun memper laha maring Lailatul Qadar. Lakin layalil witri tetapine utawi pira-pira wengine ganjil arjaha iku luweh den arep-arep apa Lailatul Qadar. Wa arja layalil witri lan luweh den arep-arepake wengine ganjil iku Lailatul Hadi wengine tanggal 1 wa salasi awil salasi utawa 3 wa isrina lan 20. Maksudnya wengine 1 itu maksudnya itu tuh kan ada akhirnya itu kan ada wal isrina. Berarti malam 21 dan 23. Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya bulan Ramadan itu diringkas pada tanggal 10 akhir. Lailatul Qadar itu sama seperti pendapat yang tadi, diringkas menjadi 10 tanggal 10 akhir. Fakullu lailatin minhu muhtamilatun laha. Yang dimana setiap malam-malamnya tanggal 10 itu memper atau mendekati dari Lailatul Qadar. Laha kepada Lailatul Qadar. Jadi tanggal 10 akhir itu mendekati Lailatul Qadar. Lakin layalil witri arjaha. Akan tetapi malam-malam yang ganjil itu diharap-harapkan Lailatul Qadarnya. Ini pendapat Imam Syafi'i. Wa arja layalil witri, dan yang diharapkan malam-malam ganjil tersebut adalah 20 malam 21 dan 23. Itu menurut Imam Syafi'i. Beliau mengatakan Lailatul Qadar itu yang diharapkan itu ketika tanggal 21 dan 23. Walahu lan iku kedue iktikaf. Ai tegese lil iktikafi iku kedue iktikaf al-mazkuri kang wis den sebut syartoni utawi rong syarat. Ahaduhuma utawi salah sijiné syartoni iku an-niyatu niat. Wa yanwi lan niat sapa man fil i'tikafi ing dalem i'tikaf al-mangzuri kang den nazarake al-fardiyata ing bangsa fardu awin nadzara utawa bangsa nazar. Adapun iktikaf sendiri itu ada 2 syarat. Yang pertama niat. Niat iktikaf baik niatnya itu secara nazar atau secara fardu. Kemudian wasani utawi kang kaping pindho. Ya ulangi ya. Yang nomor pertama, syarat yang pertama itu niat. Wa yanwi fil i'tikafi al-manzuri orang yang niat iktikaf karena nazar, dia niatnya al-fardiyata au nazra, niat secara fardu atau secara nazar. Wasani utawi kang kaping pindho iku al-lubsu menang fil masjid ing dalam masjid. Ya iya jelas. Namanya iktikaf itu berdiam diri di masjid. Ora kok pelayon, ora kok gojek, tapi yang namanya iktikaf itu berdiam diri, zikir, melakukan ibadah yang lain, baca Quran, itu sudah dikatakan iktikaf. Intinya beribadah lah. Wala yakfilan ora cukup fil lubsi ing dalem meneng apa qadru tumakninati kira-kirane tumakninah. Bal ziyadati balik nambahi utawa tetapine nambahi alaihi ing atase tumakninah bihaisu yusamma kelawan sekirane den arani apa zalikal lubsi mengkono-mengkono meneng ukufan ing mandek. Syarat yang kedua yaitu berdiam diri di dalam masjid. Wala yakfi fil lubsi qadru tumakninah, dan tidak cukup diam di masjid dengan kadar tumakninah. Tumakninah kan membaca tasbih toh. Menang subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billahil azim. Terus metu. Itu namanya bukan tumakninah. Bal ziyadah alaihi, tetapi menambahi atas tumakninah bihaisu yusamma dzalika lubsi, sampai sekiranya kamu itu di situ itu diam di situ itu dikatakan mandek mandek ya suwi, meneng suwi ngono. Maksudnya meneng suwi. Jadi yang namanya tumakninah sampai sekiranya kamu dikatakan kamu itu berdiam di situ lama.
Yang dimaksud ukufan itu menenge kuwi suwi, ora muk kadar tumakninah tok. Kalau cuman boco, aku mau iktikaf di masjid bar traweh, bar salam-salaman lungguh Bismillahirrahmanirrahim. Wah, iktikaf itu kan katanya membaca Al-Qur'an. Wis lah, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, wis balik. Nah, itu namanya bukan iktikaf. Namanya iktikaf itu berdiam diri di masjid ukufan sampai ya mandek, sampai rodok suwi lah. Wasartul mu'takifi utawi syarate wong kang iktikaf. Tadi itu syarat iktikaf, sekarang syaratnya orang yang iktikaf. Orang yang melakukan iktikaf. Iku Islam, jelas orang yang iktikaf itu harus Islam. Orang yang iktikaf itu harus Islam. Kalau enggak Islam ya ngapain di masjid? Wa aklun lan duweni akal. Wa niqaun lan bersih an haidin saking haid au nifasin utawa nifas wa janabatin lan janabah. Ning kono janabatin apa junubin, nunnya ada alifnya ning kono. Ada berarti janabatin. Wa janabatin lan junub. Fala yasihu mongko ora sah apa iktikafu kafirin iktikafe wong kafir. Wa majnunin lan wong majnun, wong edan. Wa haidin lan wong sing haid. Wa nufasaa lan wong sing nifas. Wa junubin lan wong sing junub. Walau irtada lan lamun murtad sapa al mu'takifu wong sing iktikaf, au syakara utawa mendem sapa mu'takif sapa al mu'takif, batala mongko batal apa iktikafuhu iktikafe mu'takif. Tadi setelah mengatakan syarat-syaratnya iktikaf, sekarang kita menyebutkan tentang syarat-syaratnya orang yang iktikaf. Orang yang melakukan iktikaf juga harus memenuhi syarat. Yang pertama adalah Islam. Wa aklun, dan orang yang berakal. Wa niqaun min haidin au nifasin au janabatin, dan orang yang bersih dari haid, nifas atau bersih dari junub. Fala yasihu iktikafu kafirin, dan maka tidak sah iktikafnya orang yang kafir. Orang kafir mlebu masjid ngomong arep iktikaf, yo enggak sah. Wa majnunin, dan wong sing edan. Wa haidin, lan orang yang haid enggak boleh iktikaf di masjid. Orang haid salah satunya, keharaman orang haid salah satunya itu berdiam diri di masjid. Wa nufasaa, lan wong sing nifas enggak boleh iktikaf. Wa jambin, dan orang yang memiliki hadas junub enggak boleh iktikaf. Walau irtada, ketika ada seseorang yang murtad, orang yang sedang iktikaf kok moro-moro murtad, au syakara, atau lagi iktikaf moro-moro kok mendem, batola iktikafuhu, maka menjadi batal iktikafnya orang yang murtad sama orang yang mendem tadi. Lagi iktikaf, sholat sunnah, bar sholat sunnah, baca Quran, moro-moro di kei tuak karo koncone, ayo ngombe, diombe ning kono kok moro-moro mendem, ya berarti iktikafnya batal, enggak jadi dapat pahala, melainkan malah mendapat dosa. Ataupun murtad lagi iktikaf moro-moro berpikiran saya enggak percaya adanya Tuhan gitu, maka iktikafnya batal. Wala yakhruju, lan aja metu sapa al mu'takifu wong sing iktikaf minal iktikafi saking nglakoni iktikaf al mandhuri kang denazarake, illa li hajatil insani, kejaba krana kebutuhane menungso, min baulin saking pipis, wa khaitin lan wa malan perkara fi manahima kang tetep ing dalem sak maknane karone ka khosli janabatin kaya adu janabah. Wala yakhruju al mu'takifu minal iktikafi al mandhuri, tidak diperbolehkan seseorang yang sedang iktikaf keluar dari iktikafnya, illa li hajatil insani, kecuali kalau adanya kebutuhannya manusia, seperti halnya kebelet pipis, pengen BAB, ataupun makna-makna yang sama pipis sama BAB. Kahos li janabatin, seperti halnya seperti halnya mandi besar. Au udhrin, utawa udhur, min haidin saking haid, au nifasin utawa nifas. Fatahruju mongko metu sapa almaratu wong wedok,
minal masjidi saking masjid li ajlihima krana arahe haid lan nifas au uzrin utawa uzur min marodin saking lara la yumkinu kang ora mungkin apa almuqamu jemuneng ma'ahu ing dalem sertane marodin fil masjid ing dalem masjid biangkana kelawan yen ana sapa almu'takif orang yang i'tikaf tadi yahtaju iku yahtaju butuh sapa mu'takif li furusin maring lemek wa khadimin lan pelayan wa tabibin lan dokter au yakhafu utawa kuwatir sapa wong talawi sal masjidi ing ngotori masjid ka ishali kaya mules wa idrari baulin lan besere uyuh. Tadi kan seorang yang iktikaf muktakif itu tidak boleh keluar kecuali adanya uzur seperti pipis, BAB tadi au udhri min haidin atau sebab uzurnya orang yang haid au nifasin atau orang yang nifas fatakhruju almar'atu minal masjidi li ajlihima maka seorang perempuan keluar dari masjid karena dia itu ada haid dan nifas au udhin min marodin atau sebab uzurnya orang yang sakit la yumkinu al-muqamu ma'ahu yang tidak mungkin orang yang sakit tersebut tetap mau melakukan i'tikaf. Jadi boleh keluar orang yang sakit karena dia tidak mungkin untuk melanjutkan i'tikafnya fil masjid ing dalam masjid. Biangkana yahtaju li furusin wa khadimin wa tabibin ataupun uzurnya seorang yang i'tikaf itu membutuhkan lemek. Wah, arek i'tikaf kok ademe. Karpete ning ngarep masjid meneh. Keluar masjid ngambil karpet karena dia pengen karpet itu dijadikan alas. Nah, itu boleh lemek. Wa khadimin ataupun memanggil pelayan, wa tabibin ataupun seorang dokter gitu. Boleh dia keluar masjid. Kemudian ataupun au yukhafu talawisal masjidi ka ishali wa idrari baulin. Ataupun dia takut kalau saya tetap i'tikaf nanti saya mengotori masjid seperti halnya orang yang mulus perutnya gara-gara diare. Buka puasanya sama yang pedes-pedes. Wah, nanti saya kalau main ceret di sini, wah, ngotori masjid bahaya. Wa idrari baulin ataupun orang yang beser pipisnya. Wah, nanti kalau saya i'tikaf terus nggak keluar, nanti malah pipisku neng masjid malah bahaya ngotori masjid. Nah, nggak apa-apa, orang yang seperti itu keluar dari masjid nggak apa-apa. Maksudnya keluar masuk masjid nggak apa-apa. Wa kharaja biqauli musannif. Wa kharaja lan kejaba biqauli musannifi kelawan dawuhe musannif. La yumkinu ila akhirihi lafat la yumkinu maring akhire lafat. Ila akhirihi maring akhire lafat. Apa al marotu loro al khafifu kang enteng kahuman koyok panas khafifatan kang enteng kang ringan falaya juju mongko ora wenang apa al huruju metu minal masjid saking masjid bisa babiha kelawan sebab human apa al huruju metu minal masjid saking masjid bisa babiha kelawan sebab human. Nah, dikecualikan dengan ucapannya musonef yang la yumkinu ilahirihi itu, yang dimana orang yang sakit tidak mungkin untuk melanjutkan iktikafnya, dikecualikan al marotu al khofifu kahuman al khofifatan, dikecualikan sakit yang enggak terlalu berat sakitnya seperti halnya panas titik, anget titik, itu dikecualikan dari orang yang tidak mungkin bisa melakukan iktikaf atau melanjutkan iktikaf. Kalau panasnya panas dikit, tetap iktikaf terus, jangan sampai keluar. Fala yajuzu al khuruju minal masjidi bisa babiha. Maka tidak diperbolehkan keluar masjid cuman gara-gara sebab sakit panas anget titik ngono.
awake nggak boleh. Walaupun itu sakit, tapi sakitnya cuma angkat-angkat titik, nggak boleh keluar masjid, nanti iktikafnya batal. Wayab tulu lan dadi batal apa al iktikafu iktikaf bilwati kelawan sebab jima mukhtaron hale milih zakaron hale iling lil iktikafi maring iktikaf aliman hale ngerti bitahrimi kelawan hukum harome. Nah, yang membatalkan iktikaf adalah jima yang dia itu bisa memilih untuk melakukan apa tidak, atau jima yang dia itu ingat kalau dia itu sedang iktikaf, lagi iktikaf moro-moro jima, tapi dia tuh ingat kalau dia lagi iktikaf, maka iktikafnya batal. Ataupun orang yang mengetahui tentang keharaman iktikaf itu apa aja. Wa amal mubasyaratul mu'takifi lan anapun utawi ketemune kulit lurune wong sing iktikaf bisahwatin kelawan sebab syahwat fata betulu mongko dadi batal apa iktikafuhu iktikafe mu'takif in anjala lamun metumani sapa mu'takif wa ilalan lamun ora metumani fala mongko ora batal. Adapun bertemunya dua kulit antara orang yang iktikaf yang dimana itu sama-sama merasakan syahwat, maka batal iktikafnya ketika dia itu sampai mengeluarkan mani. Wa ila dan jika tidak seperti itu, fala maka tidak batal. Jadi bertemunya dua kulit sampai merasa syahwat terus keluar in angzala maka batal. Wa ila dan jika tidak angzala, fala maka tidak batal. Kitab Ahkamil Haji wallahu a'lam bishawab.